love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Oke ya? Aman Alhamdulillah ya? ada sehat. Sehat ya Pak ya? Cerah-cerah semua kayaknya wajahnya Bapak Ibu. Cukup tidurnya ya Bapak Ibu ya? Oke Bapak Ibu, jadi hari ini kita rencananya kalau seandainya ada yang mau Bapak Ibu atau ada yang mau kita diskusikan, itu dipersilakan Bapak Ibu. Kalau mengenai tes-tes yang kemarin, sepertinya saya udah cek beberapa, itu nilainya kalau untuk yang formatif bagus-bagus ya Bapak Ibu ya. Cuma yang sumatif kayaknya belum semuanya yang nyoba. Cuma baru beberapa yang nyoba. Walaupun mungkin di modul KB4 itu udah ada sedikit pencerahannya gitu loh. Mungkin Bapak Ibu nggak percaya secara 100% apakah pencerahannya benar-benar cerah atau malah membawa kegelapan ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu. Nah kira-kira mengenai modul kita yang modul 1, itu ada yang perlu kita diskusikan lagi atau enggak Bapak Ibu? Atau udah oke semua nih Bapak Ibu? Karena kan ini masih materi umum. Ya, Dan kita materi, kita dari asal yang sama dari TIK gitu ya. Jadi kita juga sama-sama belajar Bapak Ibu. Mungkin ini secara umum udah walaupun enggak nggak terlalu rinci kita memahaminya, paling nggak kita pernah dengar, paling nggak seperti itu. Nah, Bapak Ibu ada kira-kira yang mau kita diskusikan di pagi ini? Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi dulu Bapak Ibu ya. Apakah ada yang ditanyakan, ada yang diragukan? Silakan. Mungkin tentang heksadesimal kah atau apa gitu ya. Kalau itu kayaknya udah pada jago loh, Van. Wah. Kalau dilihat dari diskusinya udah pada pakar-pakar semua Bapak-bapak Ibu-ibunya. Iya, dijawab itu semua ya di forum. Iya. Izin Pak Rifan. Oh iya, silakan Uni Nila. Ya, sebelumnya selamat pagi. Mohon maaf Ibu, saya belum bisa on cam. Oke, Bu. Ini Bu, saya benar-benar bingung di soal yang untuk pengurangan bilangan biner di formatif. Ada juga di soal formatif yang nomor 13 atau 14? 13 kalau nggak salah. Yang soal binernya kan 110 kurang 0101 gitu. Jadi yang saya pahami, saya kurang paham kalau seandainya disuruh mengurangi bilangan biner secara biner gitu. Jadi yang saya lakukan kemarin itu kan saya konversikan dulu ke desimal, kemudian desimalnya yang saya lakukan pengurangan. Kemudian hasilnya yang saya dapat itu kan 1, Bu. Ternyata kan di kunci jawabannya tidak ada yang nilai binernya 1. Itu apakah ada proses lainnya atau memang kunci jawabannya yang kurang tepat gitu, Bu. Saya mohon penjelasannya. Oke, makasih Bu Nila. Nah, Bapak Ibu semua yang udah ngerjain, gimana Bapak Ibu? Apakah benar kunci jawabannya nggak ada atau gimana? Kalau saya juga tidak menemukan, jawabannya juga 1. Oh, juga 1. Oke, berarti Bapak Ibu yang lain jawabannya juga 1 ya, Bapak Ibu ya? Iya, juga 1. Cuman nggak ada pilihan di situ. Iya. Nggak ada pilihan ya, Bu ya? Jadi bingung ini pilihan yang mana gitu. Soalnya anehnya gitu kan, 110 tuh 3 bit. 0101 4 bit. Hasilnya kok 5 bit ya. Kok heran. Rata-rata semua 5 bit semua. Kok 5 bit semua ya? Adanya 6 bit pula. Malah saya coba juga 110 ini mungkin 110 kali ya, desimal mungkin ya. Coba jadikan biner. Malah makin panjang. Aduh, mana ini dia.
Jadi gitulah. Mungkin aja ada kesalahan soal, bisa jadi Bapak Ibu. Jadi ya. Nah, kalau untuk penjumlahan atau pengurangan biner itu sendiri, itu kan pakai yang ada carry out, yang kayak gitu, bisa Bapak Ibu searching sebenarnya konsepnya. Ada tabel kayak tabel kebenaran ya Bapak Ibu, misalkan kalau 0 tambah 0 jadinya 0, kayak gitulah. Ya Bapak Ibu, kalau dilihat dari yang Bapak Ibu diskusiin, itu semuanya pada saya, karena lebih sering membahas ini mungkin di sekolah ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin kalau untuk soal formatif mungkin bisa jadi karena mungkin kesalahan dari operatornya pas entry, bisa jadi Bapak Ibu. Itu yang KB2 ya Bapak Ibu ya. Kalau dari KB2 nilainya cukup oke, malah ada yang nilainya banyak yang 10 kok Bapak Ibu. Sama Bapak Ibu kelihatan nggak nilainya langsung kalau diulang berapa? Oh, diulang toh. Kalau nilai itu nggak kelihatan. Kalau nilainya itu sumatif yang nampak, Bu. Oh, yang formatif nggak kelihatan ya Pak ya? Oh, yang sumatif baru yang kelihatan. Ya cuman ini Bu, kan teman-teman nih banyak juga yang mengenai sistem pilihan ganda itu kan Bu. Iya Pak. Jadi mungkin sistem itu kan juga orang yang buat atau manusia. Mungkin juga manusia itu kan nggak selalu benar. Nah, jadi mungkin juga ada kesalahan dari pusat atau apa. Jadi kita semuanya memaklumi aja gitu. Iya Pak. Dengan kesalahan yang ada di sistem itu. Jadi kadang-kadang memang kita rasanya udah benar tapi sistemnya yang salah. Itu KB2 ya Bu ya, yang Bapak Ibu yang ya, apa? Bu. Itu KB2 ya Van ya? Iya. Coba dicek bentar ya, apakah nilainya ada yang mengecewakan atau enggak. Bentar ya Bapak Ibu ya. Kayak banyak yang dia udah diulang-ulang itu, Bu. Ya diulang-ulang, tapi diulang kan, ketika kasih jawaban. Iya. Oh. Pas diulang kan langsung kuncinya keluar, Bu. Oh gitu. Cuman Bu, kadang kadang jadi bisa jadi 100 jadinya pas terakhir. Cuman kuncinya itu kadang membingungkan juga. Sebenarnya nggak ada pilihan, tapi itu pilihannya terpaksa dipilih gitu jadinya pas untuk diulang. Karena itu yang benar. Jadi kami pakai aja karena nggak logis gitu, Bu. Nggak logis itu jawabannya gitu. Jadi pemaksaan. Tapi yang di sumatif yang ada juga share, ada yang dilihat kuncinya kok tambah aneh-aneh semuanya gitu. Jadi pas kita misalnya jawab sumatif pertama, kita sesuaikan dengan yang ilmu yang kita dapat misalnya gitu ya. Akhirnya kita cuma dapat poinnya cuma sedikit gitu. Pas waktu kita ulang sesuai dengan kunci, barulah kita bisa. Padahal kuncinya itu kadang lihat gimana ya Bu ya, nggak sesuai logika dengan ilmu gitu. Kayak asal gitu. Makasih, Bu. Ya? Iya kayak asal gitu Bu. Jadi apakah itu nanti mempengaruhi nilai kita nanti atau gimana? Gimana gitu Bu? Itu yang mau ditanya. Tapi kalau setahu saya Bu, kemarin kan sebelum PPG ini kami dosen-dosen juga ada penyegarannya. Kami jadi siswa gitu loh Bu, jadi siswanya PPG juga, ngerjain semua tugasnya Bapak Ibu. Malahan lebih banyak kayaknya yang kami kerjain dulu daripada yang sekarang gitu ya. Cuma kayaknya nilainya memang yang tertera di sistem itu loh Bapak Ibu. Apa yang ada di sistem kayaknya itu yang diproses dan dilaporkan sama adminnya ke pusat Bapak Ibu. Nah kalau yang barusan saya lihat yang tes nilai formatif Bapak Ibu yang di KB2 itu, rata-ratanya aja 9,38 Bapak Ibu. Rata-rata kelasnya. Jadi cuma sedikit yang nilainya nggak 10. Jadi rata-rata 10 semua. Jadi kalau dilihat dari rata-ratanya, di sini udah dibikinnya rata-ratanya dari 45 kali percobaan, berarti ada Bapak Ibu yang ngulang gitu ya. Itu rata-ratanya adalah 9,38. Oke deh, nanti saya ulang Bu, saya jadikan 10 semua. Biar naik rata-rata kita ini. Mungkin berhubungan dengan materi kita nih Bu. Iya Pak. Materi kita kan sekarang ada looping pengulangan. Jadi kita disuruh berulang-ulang. Ada terkaitannya dengan perulangan ya. Oke deh, betul sekali Pak Jo. Izin bertanya juga Bu Vera. Oke, silakan Pak Posko. Begini,
sebelumnya kan kita kan sudah sama-sama lihat tuh, kan ada beberapa soal itu yang jawabannya yang ngaco gitu kan. Iya. Ah, pertanyaan saya sih seperti ini, misalnya nih, berarti mau nggak mau tetap cari vitamin kan gitu, kunci kan gitu kan, biar bisa nilai maksimal. Nah, misalnya kita udah jawab tuh nilainya 10, ternyata nanti entah pihak GTK atau admin itu sudah memperbaiki jawaban dari sana sesuai dengan jawaban yang sebenarnya. Apakah itu otomatis mengubah nilai kami yang sudah 10 sebelumnya, Bu? Itu aja, Bu. Terima Wah, kasih. makasih Pak Bosko. Cuma kalau itu saya juga nggak tahu jawabannya Pak Bosko. Ditanya sama admin pun tahu jawabannya, entah enggak juga gitu loh. Ya, apalagi semuanya dari pusat. Kayak kemarin yang KB4 kita nggak bisa buka file PDF-nya, diminta ke pusat, malahan dikasih sekalian kunci jawabannya kan Pak Bosko. Nah, kita juga nggak tahu apakah mereka beneran mau ngasih atau salah kirim file gitu loh. Cuma yang di pedagogi kemarin saya dengar juga ada banyak dapat kunci jawaban ya Bapak Ibu ya. Nah, atau mungkin orang pusatnya juga pengen Bapak Ibu semuanya lulus 100% mungkin Bapak Ibu. Amin, Bu. Amin, Bu. Amin, Bu. Kalau terkait dengan sistem itu saya kurang tahu juga Bapak Ibu, sama karena kita sama-sama make, entah itu akan diperbaiki atau akan dibiarkan seperti ini saja, itu saya kurang tahu juga Bapak Ibu. Izin lagi Bu Vera. Oke Bu. Tadi kan kalau kita bahas kunci, tapi sebenarnya kan sasaran saya bukan kunci. Berarti kalau pertanyaan saya tadi tentang pengurangan bilangan biner, berarti hasilnya memang satu, kan kita sepakati itu. Cuman saya berpikirnya tentang ujian sumatif. Ada beberapa teman yang telah ujian sumatif dan mengikuti kunci jawaban yang di modul. Dan setelah diverifikasi pun jawaban di modul itu kan sebenarnya anggaplah benar gitu semuanya gitu. Terus pada saat diujikan kemudian nilainya ternyata tidak maksimal. Seharusnya kan jadi maksimal. Kemudian saya berpikir untuk apakah di ujian sumatif nanti saya coba mengikuti saja kuncinya. Artinya tanpa membaca soal saya ikuti kuncinya itu sesuai nomor urutnya. Jadi nomor 1 A, B, C, D, E, dan sedemikian, tanpa memperhitungkan soalnya yang diacak. Nah, kira-kira itu nanti bermasalah atau tidak. Jadi saya coba apa mungkin sistemnya salah mengentrikan kunci dengan formatnya berdasarkan nomor soal saja. Jadi nomor soal 1 jawabannya sesuai dengan kunci yang dibagikan di modul gitu maksudnya. Terus tadi pertanyaan saya juga sama dengan apa yang dipertanyakan Pak Bosko. Kalau saya ikuti kunci yang di modul, kemudian nanti anggaplah saya dapat nilai maksimal karena mungkin sistemnya salah mengentrikan, karena lupa membuat soalnya pengacakan, sementara kuncinya diurutkan. Kemudian pada saat nanti sistemnya diperbaiki, yang nilai saya jadi 100 misalnya ini, nanti jadi berubah karena salah, karena soalnya kan udah diacak gitu. Kira-kira seperti apa, Bu? Iya, saya balik lagi, Bu. Sesuai apa, kalau mengenai sistem ini saya kurang tahu juga. Cuma kalau menurut saya kayaknya sistem ini nggak bakalan di otak-atik lagi sama si pusatnya. Karena pasti dia pas launching sistem ini, pasti dia udah merasa ini udah yang paling fix gitu loh Bapak Ibu. Mungkin ada sedikit kekurangan, mungkin kayak yang bahan ajar yang nggak lengkap atau yang lain-lainnya. Nah, untuk yang sumatif sendiri, itu saya lihat memang ada beberapa Bapak Ibu yang udah nyoba, terus nilainya memang nggak maksimal. Nah, Bapak Ibu yang udah nyoba ini benar-benar ngikutin kunci atau Bapak Ibu coba-coba sendiri dulu gitu loh. Kalau seandainya itu ngikutin kunci, terus nilainya maksimal, bisa jadi kunci jawaban itu hanya untuk bikin apa ya, bikin rancu buat Bapak Ibu aja. Nah, gimana Bapak Ibu yang udah mencoba, apa yang udah nyoba kunci atau ikut hati nurani sendiri? Iya. Dan keyakinannya. Iya Pak Rifan, ada dari sini Pak Rifan. Siapa nih? Gimana Pak? Anwardin.
Halo Pak Rifan. Oh iya, Iya. Pak Nori. Iya. Kebetulan saya udah coba. Iya. Kemarin, karena kan di sumatif kali ini kan anehnya sedikit karena diberikan kesempatan 3 kali kan. Nah, dari yang pertama saya coba kerjakan, itu hasilnya 57 kalau nggak salah, 57 koma. Berarti betul 16 Nah, mungkin, Pak. Iya. Kemudian saya coba kedua kalinya, ngerubah lagi, tetap nilainya 57. Nah, terakhir saya coba yang terakhir ikutin kesalahan-kesalahan yang muncul karena bisa muncul jawabannya kan ketika sudah kita kerjakan muncul. Nah, saya ikutin jawaban yang yang dibuat oleh sistem. Ternyata hasilnya bagus, 90-an lebih. Oh gitu. Iya. Jadi kalau ngikutin kunci cukup bagus ya. Nah gitu. Nah, kurang tahu yang mana yang validnya nanti, apakah yang pertama atau yang sistem. Oh gitu. Nah, kalau kita lihat yang sistem jawabannya aneh semua. Iya betul ya. Iya betul. Oke, makasih Pak Nordin ya atas pengalamannya. Yang lain gimana Pak Ibu yang sudah mencoba? Ya kalau saya. Ya Pak Jo. Karena kita juga udah dari awal kuliah dulu dan juga belajar bahasa pemrograman, apalagi Pascal itu sangat favorit sekali dulu mata kuliah saya kan. Jadi kalau memang rasanya itu udah betul menurut saya, contohnya untuk mengakhiri suatu pemrograman di dalam Pascal itu kan memang n titik optionnya itu. Jadi saya nggak melihat kunci lagi. Memang kita udah betul-betul sudah yakin gitu ya untuk jawaban itu contohnya kan. Jadi ada yang tidak menggunakan kunci, ada juga yang menggunakan kunci kalau kita ragu kan gitu. Tetapi setelah saya analisa, malahan itu tuh katanya salah. Nah, tapi setelah ada kesalahan itu saya lihat dikunci. Nah, memang jawabannya itu dikunci itu n titik itu misalnya, satu soal itu misalnya kan. Jadi tapi di sistem salah. Soal apa itu jawaban itu. Jadi itu saya analisa satu soal. Buka Zoom-nya aja lihat muka pematerinya udah males, tuh males juga ngerjain materinya jadinya, Pan. Oh gitu. Enggak juga. Enggak juga. Soalnya ini direkam, Kak. Oh, direkam ya, Pan ya? Oh iya ya. Enggak boleh. Jujur kali. Dilaporin ke pusat, Pan, yang rekamannya? Tahu. Nanti dikasih ke Farel aja, kan? Ini di Farel tamu ke. Paling nggak dilihat si Farel secara rinci itu, Pan. Ya, betul. Bu Vera, apa yang kita rekam ini di YouTube-in Pak Vera, Bu Vera. Oh, di YouTube masukin kan? Ke YouTube? Iya. Sudah ada YouTuber kita di sini, Bu. Pak Gusti Favolda sama Pak Fajar. Masukin itu. Boleh-boleh aja sih, Bu. Tapi habis PPG aja, Bu. Nanti ketahuan sama gelombang selanjutnya. Bapak Ibu kan angkatan pertama kan ya. Masih ada angkatan 2 dan angkatan 3 setelah Bapak Ibu. Oh iya, betul. Oke, gimana Bapak Ibu? Masih ada yang mau ditanyakan mengenai tugas akhir kita? Ada 5 soal, kelima sudah kita bahas tadi rasanya. Apakah masih ada yang masih meragu atau gimana? Silakan. Mungkin bisa saya coba mengulang kembali. Soal pertama mengenai poster peta konsep, itu kita bikinnya berupa mind map saja. Mengenai pengantar sistem komputer dan teknologi informasi. Lalu soal kedua tentang bilangan. Nah, bilangannya ini tidak langsung dijawab saja ternyata Bapak Ibu, tapi dikasih juga prosesnya atau jalannya. Terus tadi ada yang bilang menyarankan boleh ditulis tangan, lalu di-scan, lalu dimasukkan ke dalam dokumennya, atau boleh juga langsung dijawab di Word-nya. Boleh, terserah. Yang penting jelas tulisannya. Nah, terus yang ketiga, soal mengenai Excel, nah itu memang disebutkan fungsi penjumlahan, tapi sebenarnya kita cari dulu total per item materi per itemnya, lalu baru dijumlahkan berapa hasil
bayarnya. Nah, itu maksudnya Bapak Ibu ya. Lalu yang keempat mengenai teknik penulisan naskah media presentasi. Nah, di sini tadi kita buat saja langsung presentasinya dengan minimal 5 slide. Nah, jadi silakan buat semenarik mungkin dan seunik mungkin. Yang penting tidak membosankan untuk anak-anak belajar. Lalu yang kelima, algoritma dan flowchart. Nah, tadi untuk masalah ketentuan, yang tidak lulus itu yang kecil saja. Jadi kecil sama dengannya itu dihapus. Jadi jika nilainya 69 ke bawah, maka dia tidak lulus. Itu. Terus untuk flowchart dan algoritmanya yang kita buat itu bukan program, tapi deskriptifnya dan juga flowchart-nya atau diagram alirnya Bapak Ibu. Jadi itu untuk mengenai tugas akhir kita. Nah, gimana Bapak Ibu, cukup jelas ya? Kalau cukup jelas, kasih jempolnya dong. Kayak gini. Boleh langsung kayak Pak Isman juga boleh. Wah, Pak Fajar 2 dikasihnya nih. Wah, makasihnya Pak Fajar. 2 dikasihnya. Ya. Oke, baik Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk yang ketiga mengenai forum diskusi. Nah, ini yang terakhir. Forum diskusi kita di LMS itu ada 4 kegiatan KB, 4 KB ya. Tentang 4 KB. Yang pertama, mungkin saya ulang dulu. Yang pertama, kegiatan belajar 1, ada 2 anak. Yang pertama, apakah Anda telah memanfaatkan teknologi informasi dalam melaksanakan pembelajaran dalam kelas? Hal apa yang harus Anda lakukan? Lalu yang kedua, jika dalam proses mengerjakan tugas, lalu ada salah satu siswa-siswi Anda yang melakukan copas, maka tindakan apa yang Anda lakukan? Diskusikan bersama teman Anda. Berarti ini topik pertama. Topik kedua, dalam menyelesaikan sebuah perhitungan bilangan biner, bagaimana cara Anda menyelesaikan dengan cara mudah dan tepat dan cepat? Berikan contohnya, diskusikan bersama teman Anda cara seperti apa yang paling baik. Lalu yang ketiga, apakah sebelumnya Anda telah membuat sebuah e-book? Dalam mengintegrasikan sebuah e-book, hal-hal apa saja yang sangat penting untuk diperhatikan? Mengapa? Silahkan diskusikan jawaban Anda dengan teman Anda. Itu topik ketiga. Topik keempat yang terakhir, awalnya saya bingung nih, ini CT-nya apa CT? Ternyata ICT. ICT belum banyak dikenal dalam dunia pendidikan di Indonesia. Padahal ICT merupakan salah satu metode untuk menyelesaikan problem solving dengan menerapkan teknik-teknik dalam bidang informatika. Menurut Anda, bagaimana menerapkan ICT dalam pembelajaran di sekolah? Nah, ini yang ada di bagian topik di forum diskusi kita Bapak Ibu. Nah, mungkin kalau ada yang kita bahas di sini nanti disilakan. Oke, kalau gitu saya berikan kembali kepada Bu Vera untuk memimpin kita. Kepada Bu Vera, silakan. Mungkin ada revisi sedikit, Van. Yang keempat itu bukan ICT, Van, tapi CT, Computational Thinking. Yang berpikir secara komputasi itu loh, yang di KB 4. Oh gitu. Jadi yang kita bahas mengenai algoritma itu loh, Van, bukan ICT, Van. Oke, memang bukan ICT ya? Wah. Ya, bukan. Tapi memang CT. Nah, ketahuan Bapak Ibu nggak baca modulnya ya. Komentarnya ICT semua. Cuman yang dari ya setelah dibahas sama Bu Vera di terakhir baru deh muncul ya CT computational thinking-nya. Iya. Jadi kayak ada pembahasan suatu masalah, problem solving, gimana alurnya yang sistematis dan logis, yang kita bahas mengenai algoritma kemarin itu loh Bapak Ibu. Itu cara yang berpikir mengenai apa yang istilahnya CT itu. Mungkin istilahnya aja yang agak rumit, cuma mungkin di kehidupan sehari-hari kita pasti menyelesaikan masalah itu pasti runut ya Bapak Ibu. Iya, biasa. Ya cuma mungkin kita nggak biasa memakai istilah yang seperti itu. Iya. Bapak Ibu semua, apakah di forum diskusi itu udah berpartisipasi semua? Atau ada yang belum berpartisipasi, itu diharapkan untuk segera berpartisipasi, karena itu dicatat juga lognya ya Bapak Ibu ya? Iya, betul. Gimana Bapak Ibu? Apakah ada yang kita bahas mengenai forum diskusi? Atau udah nggak sabaran? Ya, silakan Pak. Izin bertanya juga Ibu. Itu kan ada forum diskusi dengan chat, ya Bu ya.
Nah, kebetulan tuh pada saat kita sudah mengklikkan salah satu menu aja itu sudah otomatis tercentang begitu, Bu. Apakah memang harus ada juga kami buat itu kayak memang betul-betul percakapan juga khusus untuk chatnya, Bu? Kalau mengenai itu sistem lagi ya Pak ya. Kalau kemarin pas penyegaran Pak, yang penting kata si fasilnya itu harus tercentang semua. Jadi dia nggak lihat isinya sih Pak. Jadi kalau kami dulu penting ada komentar ada, habis itu kan centangnya muncul. Udah buka web apa? Web meeting. Big Blue Button-nya ya, web meetingnya udah belum. Kalau udah buka berarti kan dia langsung tercentang. Nah kalau pas penyegaran kemarin bilangnya si fasilnya si Bapak Khairi waktu itu Bapak Ibu katanya yang penting semuanya tercentang gitu loh Bapak Ibu. Nah, memangnya yang di modul pedagogi kemarin nggak ada yang bagian chat itu, Bapak Ibu? Sama, ada, Ibu. Ada juga sih, tapi nggak di. Ada juga, nggak diisi. Ada. Tapi kan ada tercentang kan, Bu? Ada tercentang ada. Iya, kadang hanya perkenalan doang, Bu. Hanya nyapa doang, tercentang udah tutup lagi. Ya. Iya. Kalau yang saya pahami yang penting tercentang Bapak Ibu. Pokoknya semua yang di LMS Bapak itu dari awal sampai akhir harus ada centangnya. Gitu. Dan harus dibuka karena setiap sub bagiannya itu ada lognya. Karena kata si admin setiap menit detiknya itu bakalan dia laporin ke pusat, katanya seperti itu Bapak Ibu. Oke. Ya, paling enggak Bapak Ibu klik-klik aja, klik sana, klik sini. Yang penting dia nanti ada centangnya gitu. Kemudian izin tanya lagi, Bu. Iya, Pak. Silakan Pak Jul. Ya izin tanya lagi, Bu. Ya, silakan Pak Jul. Pak. Itu untuk agar nilainya maksimal dalam diskusi itu minimal berapa yang kita reply dari teman-teman kita itu, Bu? Biasanya walaupun cuma dibikin satu udah langsung tercentang kan ya Bapak Ibu ya? Ya udah. Ada nilainya udah, ya. Bu Vera? Ada nilainya kah di diskusi itu? Biasanya sih ikut ada berpartisipasi atau enggaknya aja, Van, setahunya saya gitu loh Bapak Ibu. Enggak ada nilai. Soalnya pas kemarin itu yang penting intinya centangnya itu loh Bapak Ibu. Dia udah centang atau belum. Cuma nggak ada di pas penyegaran itu nggak ada dikasih tahu bahwa misalkan minimal harus 5, harus berapa, itu enggak sih Bapak Ibu. Yang dibilangin hanya centangnya, yang penting semua tercentang gitu loh Pak. Tapi kalau semakin banyak Bapak berkontribusi kan semakin baik juga sebenarnya Pak. Terima kasih Bu. Iya Pak, sama-sama Pak. Oke, gimana Bapak Ibu? Apakah ada tanggapan lain mengenai forum diskusi? Ini karena waktu kita tinggal 5 menit kurang lagi. Nah, mungkin kita manfaatkan sebaik mungkin. Karena habis ini agenda kita keempat adalah kita pindah ke LMS untuk ambil absen ya Bapak Ibu ya. Ya kisaran 5-10 menit paling lama lah kita di sana. Sampai nanti untuk di screenshot nanti saya sempat screenshotkan. Yang penting usernya. Jika seandainya ada kendala mengenai jaringan, yaitu misalnya nggak bisa tampilkan video, audionya saja, ya udah nggak apa-apa. Yang penting terekam ada usernya lagi aktif gitu. Di saat ada sama Bu Veranya juga gitu, biar kita aktif dan ada terekam lah gitu ya Bapak Ibu ya. Gimana Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lain mengenai diskusi? Akhirnya nih untung aja kita bahas ya. Jadi baru tahu ternyata KB4 itu mengenai computational thinking ternyata. Bukan ICT. Salah saya di sini. Jadi saya perbaiki lagi nih kayaknya. Nah, ini langsung ada yang komentar dari Pak Nuardin, jaringan kurang bagus karena lagi hujan. Wah, di sini syukur Pak kami terang benderang di Padang. Izin Pak Riban. Iya, silakan Pak Jisma. Selamat pagi Bu Vera. Ada yang ketinggalan tadi, mohon maaf Bu. Iya Pak. Terkait tugas akhir yang tentang penjumlahan Excel.
Oh iya. Itu apakah file Excel-nya yang kita lampirkan atau setelah dijumlahkan di Excel kita screenshot lalu di combine ke Word atau gimana Bu? Makasih Bu. Bagusnya sebenarnya itu kan mau lihat rumusnya gitu Pak. Tapi kalau seandainya di LMS-nya bisa menerima atau bisa upload untuk file Excel-nya itu lebih baik Pak. Jadi bisa kelihatan rumus yang Bapak pakai itu bagaimana gitu. Jadi sebenarnya rumusnya yang tujuan akhir soalnya itu untuk melihat rumusnya Bapak. Baik, terima kasih. Iya Pak. Oke. Wah, untung sekali Pak Jis mengingatkan kita itu ya. Udah tadi juga bingung tadi itu. Oke, baik. Gimana Bapak Ibu, masih adakah yang lain? Apakah ada pertanyaan lain kah? Aku mau nanya lagi. Iya. Silakan Pak Fajar. Nanya lagi ngetes headset dia, Pak. Kenapa Pak Fajar? Pak Bosku katanya mau nanya lagi sambil ngetes headsetnya baru. Silakan Pak Bosco. Perasaan itu tadi deh, sudah dites ya. Pak Bosco. Enggak, Pak. Saya dikerjain Pak Fajar ini. Oke deh, kalau gitu Bapak Ibu, karena waktu kita udah hampir 1 menit lagi tersisa, daripada nanti dimatiin sama Zoom-nya, mending kita yang mundurkan diri ya. Oke, sepertinya cukup untuk pertemuan kita hari ini. Setelah ini kita akan langsung masuk ke web meeting. Lalu setelah web meeting kita langsung mengerjakan tugas akhirnya, kembali selesaikan hari ini. Kalau bisa jangan sampai begadang lah ya. Jadi selesaikan secepat mungkin lah Bapak Ibu ya. Terus selanjutnya kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Vera yang telah membimbing kita selama 3 hari ini. Luar biasa sekali bantuan dari Bu Vera sehingga kita bisa mengerti dengan apa yang kita kerjakan. Terus saya juga sebagai moderator jika ada salah-salah kata saya mohon maaf juga. Akhir kata saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua Bapak Ibu. Terima kasih Bu Vera. Sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih Bu.